Kalau bumbu dapur itu di hutan banyak nggak sih, Mbok? Wah, di sini. Kayak misalnya lengkoas Di sini, atau iya, apa kemiri lengkap. Di sini lengkap ini. lengkap ya. Jadi Mbok tinggal naik ke hutan gitu. Iya. Tapi kan jauh, Mbok. Labangnya tuh kunci, Jauh, harus jalan kaki. Iya. bonir, Laut ada Laut. semuanya. Ini Mbok setiap hari ke hutan. Iya. Cari ini ya, makanannya. Sekali. Kalau beli di bawah mahal nggak, Mbok, makanan? Mahal. Berapa, Mbok, biasanya, Mbok? Oh, kalau beli ya 15.000. Walaupun madunya madu rumahan, menegangkan juga karena lebahnya ternyata jauh lebih banyak daripada sarang lebah asli. Hingga tahun 2021, Provinsi Jawa Timur masih menjadi salah satu kantong kemiskinan terbesar di Indonesia bersama Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kondisi ini disebabkan oleh padatnya jumlah penduduk, sementara potensi alam terbatas jumlahnya. Angka kemiskinan tersebar mulai dari area pesisir hingga pegunungan. Tim Indonesiaku kali ini mendatangi desa Kunjorowesi di kaki Gunung Penanggungan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Warga mengajak saya ke hutan di pinggir desa mencari rimbunan bambu. Kami mencari tunas-tunas bambu muda atau rebung. Idealnya, rebung yang bisa dimasak mulai dari ruas pertama sampai ketiga. Wah, besar ini. Berapa? Udah lumayan ya. Besar, Pak. Iya. Besar. Oh, besar. Oh, gede banget, Pak. Semut, Pak. Semut. Semut ini, Pak. Semutnya menggigit. Oh, gede. Coba, Pak. Nanti dimasak. Oh iya, gede banget tuh, Pak. Nah, ini rebung paling besar yang pernah saya lihat nih ya, pemirsa. Karena biasanya mungkin ukurannya hanya setengah-setengah ini aja. Sebenarnya yang paling berbahaya tuh banyak semutnya dan ada bulu-bulu di rebungnya ini. Itu yang bisa masuk ke kulit dan gatal sekali. Jadi kita harus kupas dulu. Ya, Pak, kita Ini kupas. dikupas. Ini. Ya. Sayangnya, rebung yang kami temukan kali ini panjang batangnya 5 ruas. Usianya sudah tua sebagai tunas dibuang aja ya. sehingga bertekstur keras dan tidak bisa dikonsumsi. Sip. Awak jalan nih kok. Kami kembali mencari rimbunan bambu di tengah hutan. Makin lama, jalan setapak yang kami tempuh semakin sempit dan sulit dijangkau. Kami harus hati-hati dalam langkah karena adanya jurang-jurang yang cukup dalam di dekat rimbunan bambu. Ada, Pak. Kita naik dulu, Pak. Mana, Pak?
Ini. Menekis lah. Iya. Ambilnya bisa jatuh. Ini lokasinya yang ini agak terjal ya ke bawah ya, curam sekali karena di bawahnya langsung jurang. Dan memang habitatnya bambu seperti itu, dia munculnya ada di pinggir-pinggir perbukitan ataupun di pinggiran gundukan tanah. Dan kalau ke bawah mungkin sekitar 10 meter ya. Bur ya. Pak, oh ini gendut ya? Ini ya. Saya salut kepada para perempuan lansia ini. Usia mereka sudah lebih dari 50 tahun, namun tidak terlihat lelah, bahkan bersemangat dalam mencari rebung. Bukan tanpa alasan, keberadaan mereka di tengah hutan setiap hari tertuju pada tanaman-tanaman buah dan sayur yang bisa dikonsumsi. Di hutan ini, kita juga bisa menemukan banyak tanaman obat. Hutan Kunjoro Wesi bagaikan apotek hidup, sekaligus etalase warung makan yang bisa diambil oleh warga cuma-cuma. Namun masalahnya, jarak dari rumah ke area hutan bisa lebih dari 3 km. Dalam kondisi sehat, warga mungkin terbiasa melakukan ini setiap hari. Tetapi bagi lansia, kondisi ini membuat mereka tidak bisa mendapatkan bahan makanan. Kalau bumbu-bumbunya dari mana? Ya buat sendiri bisa. Kalau beli ya bisa, ya ada masih beli. Kalau bumbu dapur itu di hutan banyak nggak sih, Mbok? Wah, di sini. Kayak misalnya lengkoas Di sini, atau iya, apa kemiri lengkap, di sini lengkap bumbu. lengkap ya. Jadi Mbok tinggal naik ke hutan gitu. Iya. Tapi kan jauh, Mbok. Labangnya tuh kunci, Jauh, harus jalan kaki. Iya. bonir, Hmm. Laut ada Laut. semuanya. Ini Mbok setiap hari ke hutan Iya. cari ini ya, Iya. makanan ya. Yang Tegal Kalau beli di bawah mahal nggak, Mbok, makanan? mahal Pak. Berapa, Mbok, biasanya, Mbok? Oh, kalau beli ya 15.000 Pak. Pelan-pelan, Mbok. ya gitu. Sebagai keluarga yang berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulan, tentu uang sebesar Rp15.000 terbilang mahal. Bahkan kehidupan warga Kunjoro Wesi berada di ambang garis kemiskinan nasional tahun 2021, yakni sebesar Rp486.000. Aduh. Ya, udah, Pak. Jadi kalau setiap hari bisa mengirit 15.000 untuk tidak membeli sayur, tetapi harus jalan ke hutan ini, saya nggak tahu Anda akan pilih yang mana. Tapi yang jelas warga di sini mereka harus keluar masuk hutan setiap harinya 4-5 km untuk menghemat 15.000 tadi. Dan kalau dikalikan sebulan lumayan 450.000, itu harga yang sangat besar buat mereka. Rebung dimasak dengan berbagai bumbu dapur. Biasanya warga memasaknya sebagai sayur berkuah. Tujuannya agar bisa dibagi dengan banyaknya anggota keluarga. Bayangkan, jika penghasilan mereka yang setara dengan itu harus dihabiskan membeli lauk pauk seluruhnya, maka warga tidak bisa membeli kebutuhan yang lain. Sayangnya, harga bahan pokok terus merangkak naik, sedangkan penghasilan mereka tidak menentu. Hasil kebun dan bertani tidak pernah bisa menjamin kehidupan mereka. Sejak puluhan tahun silam, tidak ada perubahan yang berarti dalam hidup mereka. Ya itu setahun ya dapat kan itu nanam jahe, lombok, cabai. Itu dapatnya lumayan, Bu, hasilnya. Alhamdulillah dapatnya kira-kira 40.000 kadang.
Hutan di kaki Gunung Penanggungan juga menyimpan harta karun yang lain. Tisom dan Mahfud mengajak saya ke area pepohonan tinggi. Kami membantu Tisom naik ke percabangan batang dengan tali sepanjang 10 meter. Ada sesuatu yang akan dipanen oleh Tisom. Pohon-pohon alpukat ini tingginya mencapai belasan meter. Tisom harus hati-hati dalam melangkah, karena sekali tergelincir langsung jatuh dari ketinggian. Inilah yang ia ambil, yakni glodokan kayu berukuran 30 cm. Cukup besar. Untuk mengambilnya perlu kehati-hatian, karena isinya bisa saja melukai kami. Saya dan Mahfud menerima glodokan kayu tadi yang berisi ribuan lebah. Inilah sarang madu buatan yang Tisom taruh di pohon buah-buahan demi memancing datangnya lebah. Ini kita dalam posisi yang agak tegang, tidak boleh terlalu banyak gerak karena di dalam sini semuanya lebah, entah berapa banyak jumlahnya. Yang pasti kita akan mencari madu di dalamnya dan mudah-mudahan lebahnya tidak menyengat kita. Hati-hati, Pak. Sementara itu, kami pindah ke pohon yang lain untuk mencari glodokan kayu yang sudah terpasang. Semoga saja sarang lebah yang ada di dalamnya memiliki banyak madu yang bisa diambil. Sayangnya, glodokan kayu berikutnya tidak menjadi sarang lebah. Bahkan bentuknya cenderung hancur karena lapuk akibat hujan. Ada berapa Mas yang udah rusak selama ini? Selama ini kalau nggak salah ada 10-an kotak sampai rusak gitu. Waduh. Iya. Nah itu lebahnya pasti ke sarang Mas yang baru atau? Iya, bisa jadi ke sarang yang baru, sama orang lain, bisa ke hutan gitu. Cara kerja glodokan kayu sama saja seperti sarang lebah aslinya. Hanya saja para penyedia glodokan memfasilitasi pembuatan sarang, sekaligus memancing agar nantinya bisa dipindah-pindah ke area yang tidak terlalu jauh dari rumah. Ini kita harus jalan hati-hati sepelan mungkin sambil menuju ke rumah sebelum membuka kotaknya nanti, supaya kotaknya ini tidak mengalami hentakan, karena satu kali hentakan aja lebahnya akan langsung keluar semua. Itu yang kita hindari. Glodokan kayu sebenarnya dibuat agar bisa mendapatkan ratu lebah dari habitat aslinya, untuk kemudian dipindahkan ke area permukiman. Setiap sarang yang sudah dihinggapi ratu lebah akan mudah memancing datangnya lebah lain untuk bersama-sama mengumpulkan madu. Tapi maksudnya menghasilkan madu dengan jumlah yang sama? Sama, Mas. Lebih bagus di rumah. Oh gitu? Iya, kalau di atas kayu itu kan nanti apa? Ada angin, hujan gitu. Kalau basah kan nggak ada. Saya pikir selama ini memang harus nyari yang di hutan tok gitu dan nggak bisa dibawa ke rumah gitu. Enggak, saya cuma buat ini aja, terus taruh, nanti datang sendiri. Tisom kemudian memilih glodokan kayu yang telah lama ada di rumah. Glodokan yang ia pilih sudah sekitar 6 bulan berada di rumah. Sebelum memanen madu dari glodokan kayu, terlebih dahulu kami siapkan asap. Tujuannya agar sebagian lebah pergi dari sarangnya dan kami mudah mengambil madu di dalamnya. Mengambil madu di siang hari sebenarnya beresiko karena lebah sedang agresif. Oleh sebab itu, kami memerlukan asap agar lebah tidak terlalu galak. Tidak heran jika harga madu di pasaran akhirnya mahal, karena cara mendapatkannya penuh resiko. Tisom menjualnya dengan harga Rp300.000 per botol. Di musim panen, Tisom bisa memanen 6 hingga 8 botol. Namun setelah itu, ia harus menunggu selama nyaris setahun lamanya, hingga pohon-pohon berbunga agar lebah bisa kembali memproduksi madu. Mengambil madu harus hati-hati. Madu harus diambil perlahan agar tidak menyengat kami yang berada di sekitar sarang lebah. Tadi saran dari Bapak supaya tidak disengat lebah adalah tidak banyak bergerak. Jadi posisi saya agak kaku sambil menunggu asapnya membuat lebah-lebah ini kondusif.
supaya kita bisa mengambil madunya. Walaupun madunya madu rumahan, menegangkan juga karena lebahnya ternyata jauh lebih banyak daripada sarang lebah aslinya. Ada 4 sarang lebah yang kami dapat. Kami perkirakan bisa mendapat madu dalam jumlah banyak di hari ini. Sarang lebah tadi kami peras untuk mendapatkan madu murni dari bagian dalamnya. Untuk ukuran botol 1 liter dibutuhkan 4 hingga 5 sarang lebah. Tapi masnya pernah ngambil sarang madu liar nggak sih Mas? Sebelum pakai kotak ini, sebelum mengenal kotak-kotak ini? Pernah, iya. Waktu ke hutan itu saya mencari apa? Jari sarang lebah ini yang Iya. asli ya? Pernah nemu 1 apa? Nggak berani ngambilnya saya. Pepohonan hutan di kaki Gunung Penanggungan memberikan banyak manfaat bagi warga di sekitarnya. Tetapi untuk mencapai area yang padat pepohonan dan hasilnya banyak, jaraknya cukup jauh dari area permukiman. Pohon-pohon kemiri ini misalnya berjarak lebih dari 500 meter dari rumah. Karena tidak berada di kebun perorangan, siapa saja berhak mengambil di area ini, sehingga banyaknya buah yang dihasilkan tidak menjamin setiap orang mendapatkan hasil yang sama. Pengepulnya datang ke sini, ke rumah. Oh, pengepulnya ke rumah ya? Iya. Tapi berarti harganya murah sekali di sini, Bu? Iya, murah. Tapi carinya gampang ini, banyak pohonnya? Banyak. Banyak ya? Pohon siapa ini? Boleh bebas ambil? Bebas. Ayo, Bu. Harga kemiri kupas di desa Kunjorowesi hanya Rp300.000 per kilogram. Jika masih ada kulitnya, hanya dihargai setengah, yakni Rp15.000 per kilogram. Harga yang sangat jauh dari pasaran kota besar yang mencapai Rp60.000 per kilogram. Untuk mengupasnya juga dibutuhkan ketelitian agar bentuknya utuh. Jika tidak, harganya akan kembali berkurang nyaris setengahnya. Kemiri pecahan kecil yang biasa disebut menir hanya dihargai Rp5 hingga Rp10.000 per kilogram. Maka jika ingin harga jualnya mahal, kami harus bekerja lebih keras dan lebih teliti lagi. Usaha kemiri ini kelihatannya mudah ya, tinggal dipungut, kemudian tadi sudah digeprek dan kita tinggal dicungkil-cungkil seperti ini. Tetapi Mbok ini sudah terlatih karena setiap hari sejak lama mereka usahakan kemiri, karena memang di sekitar mereka banyak kemiri liar yang tumbuh di pegunungan Gunung Penanggungan ini. Harganya stabil atau tidak, harganya rendah ataupun tidak, mereka tetap usahakan kemiri. Jadwal kedatangan pengepul tidak bisa dipastikan. Alternatif yang bisa warga lakukan adalah menjualnya dari rumah ke rumah. Tetapi harga jualnya sangat rendah, hanya sekitar Rp2 hingga Rp3.000 per plastik yang isinya kemiri pecahan. Warga tidak punya pilihan lain agar bisa memiliki uang dengan cepat. Ini buat beli ikan. Dapat 2.000. Dapat. Berapa biji ikannya? Berapa ekor? Ya, itu ikan sepel dapat 6. Dapat 6. Dapat 6. Buat makan sehari nih ya? Sehari cukup. Kan ibu sendirian. Cukup. Berarti besok sehari. harus nyari lagi dong? Iya. Ada 19 desa di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Letak desa-desanya ada di kaki Gunung Penanggungan. Hal ini membuat akses jalan dari dan menuju ke desa tidak seluruhnya mudah dijangkau. Rata-rata memiliki jalan yang curam, licin, dan berbukit-bukit. Setiap bulannya, petugas kesehatan dari Kecamatan Ngoro berkeliling ke desa-desa. Sebagian besar yang mereka periksa adalah kesehatan para lansia. Rata-rata penyakit yang mereka derita bersumber pada beratnya aktivitas fisik. Para lansia di Kunjorowesi terbiasa masih berkebun dan pergi ke hutan. Bagi petugas kesehatan, perjalanan naik motor menjadi tantangan karena kontur lahan permukiman yang tidak landai.
tetapi harus dilakukan demi menjumpai warga yang tidak dapat berobat ke puskesmas. Jarak dari desa ke puskesmas kecamatan bisa lebih dari 5 km, sehingga jarang warga langsung berobat menghampiri petugas ketika sedang sakit. Yang biasanya warga Kunchoro Wesi lakukan hanyalah menahan sakit hingga sembuh dengan sendirinya, atau bahkan membeli obat seadanya di warung dekat rumah. Di sisi lain, akses menuju puskesmas kecamatan memang tidak mudah, sehingga menjadi pertimbangan bagi warga untuk tidak pergi berobat. Warga juga enggan mengeluarkan biaya untuk ongkos perjalanan. Bagi mereka, uang untuk berobat lebih baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Butuh waktu yang panjang untuk bisa melayani dan menjangkau semua orang yang membutuhkan pertolongan. Apalagi bagi lansia yang telah ditinggalkan keluarganya merantau ke kota besar. Para petugas harus memastikan informasi yang sampai ke pasien benar-benar dipahami. Kita biasanya nitip sama tetangga. Jadi biasanya tetangga pun ada ini partisipasi untuk mendampingi kita gitu. Dan juga ada kader yang mendampingi kita, kader lansia. Gitu. Kalau dari keseluruhan nih, kalau kita tarik gambaran umum tuh biasanya sakit apa kalau lansia di sini? Lansia di sini hipertensi, diabetes. Nah, itu paling banyak. Iya, paling banyak. Okay. Jarak dari desa Kunchoro Wesi ke kota sama dengan jarak dari desa Kunchoro Wesi ke puncak Gunung Penanggungan, hanya sekitar 5 km. Kontur tanah Gunung Penanggungan yang penuh dengan batu dan pasir tidak menguntungkan warga. Hal ini berdampak pada minimnya sumber air bersih bagi warga. Sejak Indonesia merdeka, kehidupan mereka banyak berubah. Sumber air bersih sama sulitnya. Program-program pembangunan belum berdampak signifikan pada kesejahteraan warga. Kami harus mengantri untuk bisa mendapatkan air bersih. Jerigen-jerigen ini adalah harapan untuk bisa hidup lebih layak dan lebih bersih. Sudah lama warga mengharapkan adanya penyaluran air bersih ke rumah-rumah, namun minimnya dana desa menyurutkan harapan warga. Dana pembangunan fisik yang hanya sekitar 30% dari dana desa tidak memungkinkan mereka memiliki saluran air bersih. Tadi saya mau bantu telepon untuk panggil air tangki, tidaknya lumayan untuk beberapa rumah di sini untuk dibagikan airnya nanti. Tapi sayangnya ternyata tidak ada sinyal. Semua dusun tidak ada sinyalnya. Ayo Pak, silakan Pak. Mata air yang tidak berada di area desa Kunchoro Wesi serta tidak adanya aliran sungai di sekitar desa memperparah kondisi ini. Puluhan tahun warga mencari solusi, namun belum ada jawabannya. Kampung di atas ini nggak ada sumber mata air? Nggak ada. Meskipun di hutan, dia nggak ada, kering. Loh kok bisa Pak? Kan pegunungan ya Pak? Iya, mulai dari dulu-dulunya memang gitu Pak. Nggak ada sumber mata air. Warga hanya punya gentong-gentong ini sebagai penampung air bersih. Dalam setiap aktivitas, warga menghemat betul penggunaan air. Satu gentong air harus bisa dimanfaatkan untuk minum, memasak, mencuci, bahkan mandi. Letak desa yang jauh dari urat nadi perkotaan membuat Kunchoro Wesi minim perkembangan. Kontur tanah yang kering berbatu membuat tidak banyak tanaman komoditas bisa tumbuh. Tanaman-tanaman yang cocok hanyalah jagung, singkong, dan ubi. Tetapi pertumbuhannya kurang baik. Jagung-jagung di Kunchoro Wesi tergolong kecil, daun-daunnya pun tidak tumbuh subur. Keberadaan jagung buat masyarakat di sini sangat penting, bahkan hampir menyamai nasi. Jadi selain nasi yang mereka makan setiap harinya, ada jagung yang diolah menjadi berbagai macam olahan, makanan. Dan salah satunya adalah nasi jagung yang mereka makan hampir setiap hari. Hasil jagung dari Kunchoro Wesi tidak pernah dalam jumlah berlimpah.
Jika dibandingkan dengan lahan jagung pada umumnya, hasil panen jagung di sini tidak mencapai setengah dari jumlah panen di tempat lain. Lahan yang luas menjadi tidak begitu berarti. Kecil-kecil ya Pak. Padahal jagung adalah kebutuhan utama warga. Yang menarik, seluruh warga Kunchoro Wesi memiliki darah Madura akibat migrasi yang terjadi di era Kerajaan Majapahit. Selain dialek Madura, masyarakat Kunchoro Wesi masih mewarisi tradisi pangan nasi jagung. Suku Madura itu asli kawin ke suku Jawa sini. Di sini juga masih ada kayak orang pedalaman asli Pakunjara Wesi ini. Dulunya kan desa Pakunjaran. Apa itu artinya Pak? Penjara, kalau sekarang penjara. Tapi sekarang sudah tidak ada ya? Sekarang sudah tidak ada. Andai saja pemerintah memberikan bantuan untuk bidang pertanian, tentu masyarakat Kunchoro Wesi tidak akan kelaparan. Pengajuan demi pengajuan dari kelompok tani terus dilakukan. Sayangnya tak pernah ada tanggapan berupa pembangunan infrastruktur atau pelaksanaan program pemberdayaan. Padahal itulah yang sangat warga harapkan saat ini. Andai saja pemerintah memberi bantuan berupa stimulus, maka warga akan merasakan dampak jangka panjang dalam kehidupannya untuk kesejahteraan mereka. Pupuk yang subsidi dari pemerintah itu sulit sekali. Untuk menjangkau ke sini juga sulit. Kita mau beli di mana, enggak tahu gitu caranya Mas. Itu sulit sekali. Jadinya itu Mas, kebutuhannya masyarakat sini kan mayoritas orang Madura. Jadinya kebutuhannya yaitu nasi jagung. Kebutuhannya sehari-hari untuk konsumsi nasi jagung. Sebenarnya kalau tanah di sini subur, aslinya subur. Cuman nggak ada pendukung pupuknya itu dari pemerintah. Nyaris pesimis terhadap bantuan pemerintah, warga Kunchoro Wesi memilih untuk aktif mencari solusi. Hampir setiap hari, warga mengolah kotoran ternak. Kotoran sapi dan kambing dicampur bersama kumpulan daun kering serta tanah. Tujuannya untuk menjadikannya kompos. Kelihatannya mudah, namun perlu kesabaran agar kompos terolah dengan sempurna. Komposisinya juga harus tepat agar tidak memberikan efek buruk kepada tanaman. Jadi warga punya ternak sapi sama kambing di sini, kotorannya mereka buat sebagai kompos, nanti dicampur dengan tanaman-tanaman kering. Ini sebenarnya sebagai jawaban juga ya atas kesulitan mereka untuk mengakses pupuk, karena selain aksesnya juga cukup jauh, mereka kesulitan untuk mengakses barang-barangnya itu. Pupuk subsidi dari pemerintah dipercaya dapat mempercepat pertumbuhan tanaman dan membuat hasil tanam menjadi lebih berlimpah. Namun dalam beberapa tahun bisa membuat tanah kurang produktif karena mengandung bahan kimia. Sementara di sisi yang lain, kompos yang warga buat sangat baik untuk berkelanjutan kondisi tanah di desa mereka. Tetapi hasil tanamnya memang tidak terlalu berlimpah. Kami mencoba menyebarkan pupuk kompos di kebun cabai keriting dan jahe putih. Dua komoditi ini juga menjadi penting bagi warga karena harga di pasaran lumayan mahal. Walau harganya tidak stabil, setidaknya bisa menghidupi warga Kunchoro Wesi di kala panen. Lagi-lagi, setiap tanaman di sini bergantung pada ketersediaan jumlah pupuk. Banyak pengajuan dari kelompok tani di Kunchoro Wesi yang tidak mendapat jawaban. Bahkan bisa dibilang pupuk subsidi langka di pasaran. Para petani yang seharusnya merasakan justru kesulitan akses untuk mendapatkannya.
Sampai hari ini Desa Kunchorowesi masih tertatih-tatih mengejar ketertinggalan. Bahkan untuk mendapat pelayanan kesehatan, masyarakat harus berjuang keras. Lahan tanam yang begitu luas di Kunchorowesi jadi tak bernilai di saat komoditas tumbuh dengan tidak subur. Di sisi yang lain, tanah desa ini juga kering dan minim sumber air. Kami berharap kepada pemerintah, khususnya kepada instansi yang terkait dengan kelangkaan pupuk khususnya, dan juga dengan mungkin bantuan dari anggaran-anggaran lain, sehingga yang membantu untuk kebutuhan warga masyarakat kami, baik dengan kebutuhan pertanian maupun dengan di bidang yang lain. Entah sampai kapan mereka bisa mendapatkan jawaban atas segala harapan. Kunchorowesi yang malang dan terabaikan. Semoga saja segera bisa mencapai kesejahteraan.